warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi yang menyaksikan video ini. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Dira Ernawati dari dosen mata kuliah proses manufaktur jurusan Teknik Industri UPN Veteran Jawa Timur. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota-anggota. Nah, yang pertama yaitu saya sendiri, Yahya Rizky Setiono dengan NPM 19001. Yang kedua yaitu Aulia Karlina dengan NPM 19003. Yang ketiga yaitu Betty Rahmawati dengan NPM 19004. Yang keempat yaitu Ingrid Bella Pratama dengan NPM 19028. Yang terakhir yaitu M. Ilham Sugeng dengan NPM 19020. Nah, pada bab pertama yaitu tentang pengerjaan tekan. Pengerjaan tekan atau yang disebut dengan KEMPA atau press yaitu mesin yang dipakai untuk memproduksi barang-barang sheet metal menggunakan salah satu atau beberapa press dies atau meletakkan set metal di antara upper dies dan lower dies. Nah, KEMPA mempunyai kemampuan berproduksi cepat karena waktu operasi hanyalah membutuhkan untuk satu langkah dan dua langkah, satunya yaitu untuk menumbuk dan satunya untuk mengisi stok. Jenis-jenis mesin KEMPA di dalam industri diantara lain yaitu KEMPA condong, KEMPA celah, KEMPA busur, KEMPA sisi lurus, KEMPA terompet, KEMPA engsel ruas, KEMPA rem KEMPA, KEMPA turret, KEMPA hidrolis, KEMPA transfer, KEMPA bujung sangkar. Selanjutnya yaitu bab 2, elemen dasar mesin. Elemen dasar mesin perkakas sendiri ini terdiri dari rangka mesin, penggerak, peralatan pemegang benda kerja, peralatan pelayanan benda kerja, dan metode pengendalian. Mesin perkakas sendiri adalah alat mekanis yang ditenagai, biasanya digunakan untuk memfabrikasi komponen metal dari sebuah mesin. Contoh mesin perkakas antara lain, yang pertama ada mesin bubut, mesin fries, mesin drill, dan mesin scrap. Kemudian ada struktur mesin perkakas. Yang pertama ada bangku bubut, mesin ketam, mesin fries vertikal, mesin fries horizontal, mesin pengebar horizontal, dan yang terakhir mesin serut. Kemudian di bab 3 ada pengendalian numeris. Mesin perkakas saat ini yang dikendalikan secara numeris ini tuh membutuhkan berbagai jenis tahapan, meliputi pengurutan operasional, jenis kendali yang digunakan, pengkoordinatan tegak lurus, pemrograman titik ke titik, dan yang terakhir ada lintasan kontinu. Di era saat ini, mesin fries ini sudah dilengkapi dan di-upgrade menjadi mesin-mesin yang otomatis. Dengan menggunakan sistem kendali numeris komputer, seperti halnya komputer numerical control atau CNC. Seorang programmer harus menetapkan konsep hantaran dan kecepatan dalam operasi mesin kendali numeris agar komputer numeris control atau CNC itu nanti dapat berjalan. Baik, selanjutnya bab 4, memotong logam. Jadi, prinsip pemotongan itu antara lain komponen-komponen dibuat dengan membuang sebagian logam dalam bentuk serpihan kecil. Terdapat berbagai poin di sini. 1. Perkakas pemotong logam. Untuk mengukur gaya-gaya yang bekerja pada perkakas, digunakan alat yang disebut dinamometer. Poin 2. Bentuk dan sudut pahat. Dan yang ketiga, bahan pahat, antara lain baja karbon tinggi, baja kecepatan tinggi, paduan cor bukan besi, karbida, intan, dan keramik. Kemudian poin keempat, bentuk serpihan dan penimbulannya. Ada 3, yaitu serpihan tidak kontinu, dan serpihan angka gesekan tinggi. Untuk contoh serpihannya bisa dilihat pada layar. Di sebelah kiri adalah serpihan tidak kontinu, di tengah serpihan kontinu, dan yang di kanan adalah serpihan angka gesekan tinggi. Poin kelima adalah pengendalian serpihan. Sangat penting untuk melindungi operator dan pahat.
Poin ke-6, media pendingin atau coolant. Syaratnya tidak ada penolakan dari operator, tidak merusakkan mesin, dan stabil. Poin 7, kemampuan meskinan dan penyelesaian permukaan. Poin ke-8, umur pahat, yaitu ukuran lamanya suatu pahat dapat memotong dengan memuaskan. Dan poin ke-9 adalah kecepatan potong dan hantaran dengan rumusnya antara lain CS sama dengan P kali D kali N per 1000. Kemudian yang selanjutnya adalah bab 5 mesin bubut. Mesin bubut adalah segala macam mesin perkakas yang memproduksi bentuk silindris. Prinsip kerjanya, benda kerja yang dibubut dalam keadaan berputar, sedangkan pahat atau alat potongnya digerakkan mendatar atau melintang menyayat benda kerja. Jenis mesin bubutnya antara lain 1. Pembubut kecepatan, 2. Pembubut mesin, 3. Pembubut bangku, 4. Pembubut ruang perkakas, 5. Pembubut kegunaan khusus, 6. Pembubut turret, 7. Pembubut otomatis, 8. Mesin ulir otomatis, 9. Fris pengebor vertikal. Untuk selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan mesin bubut. Untuk kelebihannya, yang pertama pengoperasian masih menggunakan cara-cara manual. Yang kedua, masih dapat dikerjakan oleh para pekerja yang tak mahir komputer. Yang ketiga, sangat mudah dioperasikan karena tidak perlu memasukkan data. Yang keempat, modal yang ditanamkan mengalami penurunan. Yang kelima, mesin tidak tergantung oleh perubahan suhu dan cuaca. Yang keenam, rendah dalam efisiensi produksi. Untuk kekurangan mesin bubut, itu yang pertama, ketelitian yang dihasilkan agak kurang akurat. Tidak dapat menampilkan kalkulasi biaya produksi, dan waktu laju awal pada pabrik mengalami kenaikan. Next. Untuk selanjutnya ada mesin penggurdi dan pengebor. Mesin penggurdian adalah suatu mesin yang pengerjaannya dengan cara membuat lubang dalam sebuah objek dengan menekankan sebuah gurdi berputar kepadanya. Gurdi adalah sebuah pahat pemotong yang ujungnya berputar dan memiliki satu atau beberapa tepi potong dan galur yang berhubungan kontinu di sepanjang badan gurdi. Galur bisa berupa lurus atau heliks, disediakan untuk memungkinkan lewatnya serpihan dan fluida pemotongan. Untuk pengelompokan mesin penggurdi berdasarkan konstruksinya, ada mesin penggurdi spindle jamak, mesin penggurdi produksi otomatis, mesin penggurdi lubang dalam, mesin penggurdi mampu jinjing, mesin penggurdi peka, mesin penggurdi tegak, mesin penggurdi radial, dan mesin penggurdi turret. Next. Selanjutnya ada mesin pengebor. Mengebor adalah memberikan lubang yang telah digurdi atau dilubangi sebelumnya. Perkakas yang digunakan dalam mesin pengebor horizontal dipasangkan batang bit kepala pengebor dan selanjutnya dihubungkan ke spindle utama dari mesin. Operasi pengeboran pada umumnya menggunakan pemotongan mata tunggal karena mudahnya untuk disetel dan dipelihara. Di sini ada jenis-jenis mesin bor. Yang pertama ada mesin bor jig, kedua ada mesin bor vertikal, yang ketiga ada mesin bor horizontal. Next. Yang ketujuh ada mesin frais. Mesin frais adalah mesin perkakas yang gerak utamanya adalah berputar. Mesin frais mampu mengerjakan pemakanan, permukaan, dan sisi tegak. Jenis-jenis mesin frais. Pertama ada mesin frais tangan, yang kedua ada mesin frais datar, yang ketiga ada mesin frais universal, yang keempat ada mesin frais vertikal, yang kelima ada mesin frais jenis penyerut, yang keenam ada mesin frais jenis bangku tetap. Selanjutnya ada pemotongan berdasarkan bentuknya, yaitu 1. Pemotongan fris biasa, pemotongan fris samping, gergaji pembelah logam, pemotongan fris sudut, pemotongan fris bentuk, pemotongan fris ujung, celah T, dan gigi sisipan. Terima kasih, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.